Selamat pagi dan salam semangat untuk kita semua. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai implementasi Online Single Submissions atau OSS sebagai bagian penting dari transformasi pelayanan publik menuju Smart Governance dengan tema optimalisasi implementasi OSS menuju Smart Governance. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit garis besar dari OSS. OSS adalah singkatan dari Online Single Submissions atau Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Indonesia. Sebuah sistem yang memfasilitasi pengurusan izin usaha secara elektronik dan terintegrasi antara kementerian atau lembaga dengan pemerintah daerah. Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha bagi para pelaku bisnis, baik perorangan maupun badan usaha, dan mengeluarkan nomor induk berusaha atau NIB sebagai identitas tunggal yang berlaku sebagai tanda daftar perusahaan atau TDP dan angka pengenal importir atau API. OSS hadir untuk menyederhanakan proses perizinan berusaha melalui sistem terintegrasi berbasis elektronik. Namun dalam penerapannya, masih ditemui berbagai tantangan seperti belum meratanya kesiapan infrastruktur digital, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum lengkapnya data tata ruang di beberapa daerah. Untuk membahas hal tersebut, mari kita dengarkan pandangan dari empat pembicara kita hari ini. Kita mulai dari Kang Uce. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Dika atas kesempatannya. Kalau menurut saya, tantangan terbesar dalam implementasi OSS ini adalah belum siapnya ekosistem pendukung secara menyeluruh gitu. Masih ada kendala teknis seperti sistem yang lambat, kesalahan input data, dan keterbatasan akses internet di beberapa wilayah. Selain itu, banyak pengguna, terutama pelaku usaha kecil, belum memahami sepenuhnya cara mengoperasikan OSS itu. Jadi, edukasi dan pendampingan harus menjadi bagian penting agar transformasi digital ini benar-benar inklusif dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Terima kasih Kang Uce, pandangan yang menarik ya. Sekarang saya persilakan Kang Ahmad untuk menyampaikan pandangannya. Oke, baik. Terima kasih. Saya melihat OSS ini sebagai langkah besar ya, menuju tata kelola pemerintahan yang cerdas. Sistem ini mampu memangkas birokrasi yang panjang dan juga meningkatkan transparansi. Kemudian, tidak hanya itu, OSS juga mempercepat proses pelayanan publik. Namun, agar OSS benar-benar efektif, diperlukan sinkronisasi data antar lembaga dan komitmen bersama untuk memperkuat infrastruktur digital. Selain itu, perlu dibangun budaya kerjasama yang adaptif terhadap teknologi agar seluruh aparatur masyarakat bisa mengikuti perkembangan sistem ini. Baik, terima kasih Kang Ahmad atas pandangannya. Sekarang mari kita dengarkan pandangan dari Teh Ambar. Silahkan. Oke, terima kasih Tatika. Jadi kalau dari sisi teknologi, OSS ini adalah platform besar yang membutuhkan keamanan data yang tinggi karena sistem ini mengelola banyak informasi sensitif sehingga penting untuk memperhatikan aspek keamanan cyber dan perlindungan data pribadi. Jadi pemerintah itu perlu memastikan sistem memiliki backup rutin dan disaster recovery plan yang baik agar pelayanan publik itu tidak terganggu saat terjadi gangguan teknis. Jadi dengan pengelolaan data yang aman dan efisien, OSS ini akan menjadi fondasi penting bagi penerapan smart governance yang terpercaya. Baik, terima kasih Teh Ambar. Sekarang kita akan dengarkan pandangan dari Kang Iqbal. Silahkan. Terima kasih Teh Tika. Kalau saya menilai OSS ini merupakan inovasi yang positif ya, sangat memudahkan masyarakat. Semua proses perizinan kini bisa dilakukan secara online, lebih cepat dan transparan. Namun saya juga melihat masih banyak pengguna yang kesulitan di tahap awal, terutama karena kurangnya sosialisasi dan pendampingan. Maka menurut hemat saya, perlu upaya berkelanjutan untuk memberikan pelatihan dan menyediakan layanan bantuan daring serta memperbaiki sistem agar lebih mudah digunakan oleh masyarakat luas. Baik, terima kasih kepada seluruh pembicara atas pemaparannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua yaitu tanggapan atau penegasan singkat dari masing-masing pembicara. Untuk pembicara yang pertama, dipersilakan Tukang Uce. Baik, di sini saya ingin menegaskan bahwa keberhasilan OSS itu bukan hanya soal teknologi, tapi tentang kesiapan SDM dan edukasi masyarakat. Sistem digital sebaik apapun tidak akan pernah efektif jika penggunanya tidak memahami cara menggunakan OSS itu sendiri. Seperti itu. Baik, selanjutnya dari Kang Ahmad.
Ya, saya sependapat ya. Integrasi sistem dan kolaborasi lintas sektor juga perlu diperkuat. Kemudian OSS hanya bisa berjalan dengan baik jika kemudian semua pihak memiliki data yang sinkron dan komitmen untuk saling mendukung demi pelayanan publik yang lebih efisien. Baik, terima kasih Kang Ahmad. Selanjutnya, Teh Ambar. Oke, kalau dari sisi teknis, peningkatan kapasitas infrastruktur digital itu harus menjadi prioritas ya. Selain mempercepat layanan, ini juga penting untuk menjaga keandalan dan keamanan sistem OSS di masa depan. Baik, terima kasih Teh Ambar atas tanggapannya. Kemudian untuk Kang Iqbal, dipersilahkan. Sih, kalau untuk saya sebagai salah satu pengguna OSS, saya berharap peningkatan kualitas layanan terus dilakukan ya. Bukan hanya sistem yang cepat, tapi juga ada pendampingan yang ramah, mudah diakses, dan membantu masyarakat memahami seluruh proses digitalisasi ini. Baik, terima kasih kepada seluruh pembicara atas pandangan dan tanggapannya. Dari diskusi ini dapat kita tarik beberapa poin penting ya. Yang pertama, implementasi OSS adalah langkah nyata menuju smart governance. Namun butuh dukungan dari aspek sumber daya manusia atau SDM, kemudian infrastruktur, dan edukasi publik. Kemudian yang kedua, keamanan dan integrasi data menjadi kunci utama agar sistem berjalan efisien dan dipercaya masyarakat. Kemudian yang ketiga, kolaborasi semua pihak seperti halnya pemerintah, tenaga teknis, dan masyarakat sangat diperlukan agar digitalisasi pelayanan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat. Semoga hasil diskusi ini menjadi inspirasi untuk terus memperkuat pelayanan publik berbasis digital yang lebih cepat, transparan, dan responsif. Saya, Tika, selaku moderator mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dalam diskusi berikutnya.